Yang konsepnya adalah Badan Gizi Nasional, kemudian mengajak kerjasama swasta untuk bisa memanifestasikan yang namanya dapur yang kemudian melayani ke sekolah-sekolah. Dilakukan secara serempak, ya kan? Dan ada target. Sekarang ini baru 13.000 sekian, targetnya itu 30, kemudian disebutkan lagi terakhir oleh BGN itu bisa sampai 50, 80 pada akhir Desember. Iya. Soal berhasil enggaknya kita belum tahu. Cuma yang mesti disoroti ini, terutama yang harus diperbaiki oleh pemerintah ini adalah soal pelaksanaannya. Pertanyaannya apakah mampu ini program ini bisa berjalan dengan baik gitu. Mengingat juga legasi utangnya Jokowi ini kan sangat besar ya, 8.000 triliun gitu. Ditambah lagi utang ini nih, kereta cepat nih, cepat nyampe neraka ini. Nggak jelas juga kereta cepat. Nah itu. Cuman kalau saya lihat yang dilakukan oleh Purbaya ini tujuannya ya itu tadi. Ini hanya soal bagaimana ada efisiensi juga di daerah, seperti yang dilakukan di kementerian. Halo Sobat Logika, jumpa lagi bersama saya Bo di sini dalam acara Ngopi. Ngopi bukan sembarang kopi, bukan kopi Arabica, bukan kopi Robusta, apalagi Excelso. Ini ngopinya ngobrol perkembangan Indonesia. Nih Sobat Logika, coba seruput dulu. Sobat Logika, ini sudah genap 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran berjalan. Tetapi banyak publik beranggapan belum ada program-program kerja yang nyata di masyarakat gitu. Pertanyaannya, apakah program-programnya Prabowo ini terhambat dari legacy buruknya Jokowi, mengingat rezim sebelumnya itu meninggalkan utang yang cukup fantastis hingga 8.000 triliun lebih. Gitu. Kemudian ini yang menghambat kebijakan-kebijakan fiskal ya untuk mengimplementasikan program-program unggulannya Prabowo yang macam seperti makan bergizi gratis dan segala macam. Nah, tetapi kita juga nggak patah arah. Di dalam kabinetnya Prabowo itu juga banyak teman-teman aktivis pro demokrasi yang diakomodir, yang komitmennya ketika masih di dalam gerakan, ketika masih menjadi aktivis, kita harus mengubah bangsa ini melalui sistem dari dalam. Artinya harus menjadi bagian dari penguasa sehingga bisa berkontribusi secara ide, secara pemikiran untuk mengubah sistem, membawa Indonesia semakin maju. Nah, salah satu teman-teman aktivis pro demokrasi yang berada di dalam kabinet Prabowo Gibran ya sudah santer kawan-kawan sobat-sobat logika ketahui, yakni dari Partai Rakyat Demokratik. Tidak tanggung-tanggung ada 5 ya. Itu ada Faisal Reza, kemudian ada Budiman Sujatmiko, ada Muji, ada Agus Jabo ya, dan segalanya. Nah, di sini sudah ada sohib mereka nih ya di sini. Nah, bagian dari komunitas mereka di Partai Rakyat Demokratik. Ya, namanya Bung Web Waral. Nah, tapi Bung Web ini dia konsisten di jalurnya sebagai pegiat media, sebagai jurnalis. Ya. Jurnalis ini juga punya kontribusi besar terhadap Republik, ya, yakni sebagai pilar keempat demokrasi, sebagai watchdog, sebagai pengingat para penguasa bila membuat kebijakan-kebijakan yang salah. Nah, di sini ada Bung Web. Bung Web, saya mau tanya nih, selama 1 tahun ini ada nggak capaian-capaiannya Prabowo Gibran gitu untuk mengimplementasikan cita-cita, mimpi para teman-teman aktivis pro demokrasi, mewujudkan
mewujudkan Indonesia yang adil dan sejahtera. Dalam pandangan Om Web, teman-teman yang ada di dalam itu tuh sudah berkontribusi, punya kerja nyata, apa belum sih? Ya, silakan Om Web. Ya, Bung Bowo. Jadi 1 tahun Prabowo ini beberapa program yang menonjol itu kan adalah makan bergizi gratis, MBG, Sama sekolah rakyat. sekolah rakyat, kemudian nanti koperasi merah putih, itu yang memang menjadi unggulan dari Pak Prabowo ya. Kemudian selain itu juga ada beberapa program juga yang perlu kita ketahui, misalnya di bidang industri, ya kan, bagaimana sekarang yang namanya industri nasional dan hilirisasi itu tetap menjadi program utama dari Presiden Prabowo yang kita lihat melanjutkan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Kemudian juga di bidang-bidang yang lain, di kesehatan, kemudian di Kementerian Sosial, termasuk juga di persoalan-persoalan bersangkutan dengan hukum, terutama di HAM, ya, persoalan-persoalan HAM. Itu yang sedang ramai di publik, ramai di media yang menjadi sorotan publik. Nah, dari situ kita bisa melihat atau menilai yang benar-benar sudah sedang berjalan ini bagaimana, kan? Apakah memuaskan bagi rakyat, ataukah belum cukup, ataukah masih butuh digas lagi sama pemerintah. Nah, yang paling umum ini kan yang ramai ini adalah soal MBG. Betul. MBG ini adalah program yang sangat strategis kalau menurut saya, karena persoalan gizi di masyarakat kita, khususnya di anak-anak kita yang masih bersekolah, itu akan mempengaruhi 5, 10 tahun, 20 tahun, dan seterusnya ke depan. Kalau ini tidak terselesaikan, itu pengaruhnya kemana-mana. Ini bagian dari mewujudkan Indonesia emas itu ya? Iya. Indonesia emas itu kan cita-cita yang besar, mulia, yang sekarang bagaimana bisa mencapai hal tersebut. Nah, kita melihat bagaimana media dulu menyoroti, terutama kasus-kasus keracunan pada saat MBG. Ya, itu dia. Yang sangat populer sekali sekarang ini, yang menurut saya juga pemerintah sedang mencari akal. Bagaimana caranya bisa menghindari atau mengurangi lah kasus-kasus keracunan tersebut. Yang santer dibicarain di media-media, di media sosial maupun media-media umum. Persoalannya sekarang ini adalah bagaimana agar makanan bergizi gratis itu mencapai ke anak-anak sekolah dan aman, kan itu. Nah, dibikinlah yang namanya Badan BGN, Badan Gizi Nasional, yang akan melaksanakan itu. Yang konsepnya adalah Badan Gizi Nasional, kemudian mengajak kerjasama swasta untuk bisa memanifestasikan yang namanya dapur yang kemudian melayani ke sekolah-sekolah. Karena ini memang program yang baru buat kita, ya, yang dalam jumlah besar, dilakukan secara serempak, ya kan, dan ada target. Ada target. Sekarang ini baru 13.000 sekian, targetnya itu 30, kemudian disebutkan lagi terakhir oleh BGN itu bisa sampai 50, 80 pada akhir Desember ini. Soal berhasil enggaknya kita belum tahu. Cuma yang mesti disoroti ini, terutama yang harus diperbaiki oleh pemerintah ini adalah soal pelaksanaannya. Sekarang ini pelaksanaannya adalah dengan membuat dapur di berbagai daerah yang menjadi sasaran, ya kan? Membagikan makanan untuk ke sekolah-sekolah. Hasilnya itu maksimal. Tapi juga banyak juga korban-korban keracunan. Nah, ada yang memberikan usulan agar itu bisa dilakukan oleh sekolah, dilakukan oleh kantin sekolah atau oleh dapur sekolah. Itu ya seperti yang dilakukan Brazil ya? Ya, yang dilakukan di beberapa negara lainnya, salah satunya itu di Brasil. Sebetulnya di sekolah-sekolah lain di luar negeri juga itu di sekolah. Yang namanya dapurnya, pelayanannya, segala macam itu di sekolah diselesaikan, tidak di luar sekolah. Yang efektif ya. Makanan tersaji dengan fresh gitu ya. Fresh, aman, ya kan, kemudian enak, semua menikmati, ya kan, sehingga yang namanya gizi masyarakat bisa terkontrol, kemudian ada peningkatan kualitas masyarakatnya. Salah satu contoh misalnya yang di India ya, di India itu selain yang namanya makan bergizi gratis itu, MBG yang dilakukannya,
India itu dari tahun 80-an sudah mensosialisasikan secara luas masyarakat minum susu setiap hari. Jadi siapapun juga itu pasti akan minum susu. Karena apa? Susu tersebut dengan mudah bisa ada di warung-warung di pinggir jalan yang namanya warung-warung tenda segala macam itu menyediakan yang namanya cai. Cai itu adalah teh susu. Teh susu ditaruh jahe. Nah, orang India itu setiap pagi pasti minum susu. Kerja dia minum susu lagi. Namanya cai. Jadi mereka minum cai. Pagi, siang, sore, malam. Di luar itu mereka bisa tambah lagi. Tapi udah pasti mereka minum cai. Sudah menjadi habit ya. Sudah menjadi habit, sudah menjadi kebiasaan dimulai tahun 80-an. Di sana itu di daerah-daerah elit itu kita masih lihat yang namanya tukang antar susu pakai sepeda mengantarkan kaleng-kaleng susu di dalam kaleng-kaleng besar pakai sepeda susu yang masih fresh ya. Susu fresh. Dan itu berkaitan dengan yang namanya peternakan. Peternakan sapi yang memproduksi susu yang disediakan oleh pemerintah dan disediakan oleh swasta juga. Sehingga secara mendasar susu itu sudah menjadi populer dan menjadi kebutuhan. Nah, ditambah lagi dengan program semacam MBG itu di sekolah-sekolah di India. Terakhir aku dengar sih katanya Indonesia akan belajar bekerja sama dengan India. Kemudian dengan berhasil. Menlu ya kemarin bicara soal itu. Nah, di Indonesia ini kalau menurut saya Pak Presiden mesti mencoba yang namanya dapur di sekolah itu. Dapur yang dilakukan oleh pihak sekolah atau kantin sekolah yang kemudian bisa menjadi pembanding mana yang aman, mana yang efektif, mana yang efisien juga, ya kan, supaya mana yang bisa kemudian kita pakai untuk lebih panjang lagi untuk selanjutnya. Nah, program MBG ini diharapkan kan sebetulnya bisa memberikan dampak pada masyarakat. Kalau dia di sekolah, yang namanya masyarakat sekitar, setidak-tidaknya pasar yang dekat sekolah. Di situ pasti akan ada pasar yang menjual sayur, bahan makanan. Rantainya akan terjaga. Kalau misalnya kebutuhannya kurang, yang namanya petani kemudian akan berusaha untuk bikin pertanian. Yang namanya nelayan akan berusaha untuk bisa bikin pool ikan-ikanan. Sehingga yang namanya ekonomi masyarakat juga hidup dari MBG. Betul. Banyak yang bisa dilakukan. Dibandingkan misalnya sekarang fokusnya itu adalah di investornya, kemudian di pelaksanaan pembagian ke distribusi ke sekolah-sekolah. Investor kan bagaimanapun juga berusaha untuk bisa mendapatkan margin. Nah, margin itu diambil daripada rupiah yang menjadi jatah daripada makanan per piringnya anak. Sehingga lebih banyak yang diambil oleh investor, makin berkurang yang namanya makanan buat si anak itu. Maka makanannya kualitasnya ala kadarnya. Sehingga yang muncul itu ya investor ambil gampangannya, dia ambil yang udah produksi bahan makanan yang dari produksi, ya kan, atau dia ambil yang cepat saji, sehingga kemudian tidak sesuai dengan apa yang menjadi standar gizi yang seharusnya. Itu salah satu programnya Pak Prabowo. Ada beberapa program lainnya juga, misalnya sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini udah berjalan. Suka atau tidak suka, benar Prabowo menginginkan ada peningkatan, ada peningkatan dari orang-orang, dari siswa-siswa yang punya kualitas, kemudian bisa ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. Agar sumber daya manusia kita di masa depan itu betul-betul ada yang bisa diharapkan, seperti itu. SDM yang berkualitas sehingga sekolah rakyat itu dibikin. Cuman kita belum tahu persis sampai sejauh mana sekolah rakyat ini berjalan. Waktu awal-awal itu kan kita mendengar ada guru mundur. Kemudian siswa-siswanya juga mundur. Seperti itu. Masalah kosnya yang terlalu jauh tempatnya, kemudian tidak terbiasa. Karena sekolah rakyat model yang dibikin sama Pak Prabowo ini memang baru kan, sehingga butuh penyesuaian, itu satu. Kemudian kedua, ya orang-orang yang mundur
bisa digantikan dengan orang-orang lain yang juga membutuhkan. Guru-guru yang juga membutuhkan pekerjaan, anak-anak yang kemudian memang membutuhkan sekolah, lebih banyak lagi daripada yang mundur. Sehingga kalau menurut saya, sekolah rakyat ini walaupun masih percobaan, tapi ya saya lihat akan bisa memenuhi apa yang dicita-citakan. Seperti itu. Nah, ini kan tadi seperti yang dipaparkan oleh Bung Web, dua programnya Prabowo, satu diantaranya MBG dengan Sekolah Rakyat. Ini memang program yang sangat mulia, tapi kita juga tidak bisa menegasikan bahwa program ini membutuhkan kos yang sangat besar. Kalau melihat dari beban fiskal kita yang terlalu gede gitu kan, pertanyaannya apakah mampu ini program ini bisa berjalan dengan baik gitu. Mengingat juga legasi utangnya Jokowi ini kan sangat besar ya, 8.000 triliun gitu. Ditambah lagi utang ini nih, kereta cepat nih, cepat nyampe neraka ini. Nggak jelas juga kereta cepat. Nah, itu yang ini program mulia nih. Bisa nggak sih sebetulnya Pak Prabowo untuk mewujudkan ini secara nyata gitu ya? Gitu, sekolah rakyat, karena ini kosnya gede nih. Sekolah rakyat itu kan juga anak murid harus nginap di situ, ada asrama ya kan. Kalau ada asrama berarti kan ada logistik yang setiap hari harus menjadi asupannya para siswa gitu di situ. Nah, bukan itu aja, akan dibagikan laptop. Akan dibagikan laptop, nah itu. Karena kemarin juga laptop bermasalah ya, eranya Nadiem tuh, kacau juga Jokowi itu emang. Jadi kalau menurut aku, kalau soal keuangan, yang terbaru juga ada diangkatnya Purbaya menggantikan Sri Mulyani. Menurut saya ini sangat menarik karena mendapatkan dukungan yang luas dari masyarakat. Mungkin karena perbedaan cara berkomunikasi dengan Sri Mulyani sehingga dia menjadi sangat menarik. Betul. Media semua menjadikan dia media darling, dia bilang oboy ya. Iya, sehingga semua statementnya Pak Purbaya ini itu meramaikan semua media, meramaikan semua media sosial. Kalau dilihat seperti ini, sepertinya Purbaya ini akan menjadi menteri atau garda terdepan daripada pemerintahan Prabowo untuk menjawab persoalan-persoalan keuangan. Berarti Om yakin nih ya bahwa program ini bisa berjalan selama kalau ada Purbaya, kalau misalnya dengan caranya sampai hari ini, dia kan berusaha untuk, kalau kita lihat kemarin kan dia bilang tuh soal utang kereta cepat jangan dibebani APBN. Ya, itu artinya kebijakannya dia udah fix bahwa APBN tidak akan membiayai kereta cepat. Karena gini juga, kereta cepat itu kan awalnya itu kan sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Betul. Tapi kemudian setelah awalnya B2B ya? Ya, B2B, pemerintah juga ikut. Di situ. Ya, betul. Ya, itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Tapi setelah adanya Danantara yang menjadi dasar pemikiran Purbaya, itu seharusnya setelah diambil sama Danantara, sahamnya itu menjadi tanggung jawab Danantara. Sehingga tidak mengelola APBN. Dan memang seharusnya demikian. Danantara kan tujuannya adalah untuk bisa memasok modal ke berbagai program, berbagai proyek ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah. APBN khusus untuk kepentingan masyarakat yang prioritas, yang harus dipenuhi, harus ada gitu loh. Nah kalau saya lihat Purbaya ini punya cara, pertama ini bagaimana dia mengamankan fiskal. Ya kan? Satu, dia melanjutkan yang namanya efisiensinya Sri Mulyani dan Prabowo pada sebelum dia jadi menteri. Kemudian yang kedua, dia menertibkan daerah dengan menarik transfer pusat dari ke daerah, TKD itu. Yang kalau saya lihat itu tujuannya satu, menertibkan agar yang namanya uang ke daerah itu betul-betul terserap ya, bisa terkontrol dulu. Setelah terkontrol, kemudian penyerapannya tuh benar-benar sesuai dengan apa yang diajukan menjadi program untuk masyarakat, untuk pembangunan daerah. Nah, dua hal ini, baik itu ke kementerian diefisiensi, ke daerah kemudian dikontrol, dibatasi, yang kemudian mendapatkan tantangan dari 13 atau 14 gubernur kemarin itu, yang menolak pemotongan TKD tersebut. Cuman kalau saya lihat yang dilakukan oleh Purbaya ini tujuannya ya itu tadi. Ini hanya soal bagaimana
ada efisiensi juga di daerah, seperti yang dilakukan di kementerian. Nah, protes yang dilakukan oleh beberapa pimpinan daerah itu pun juga dijawab. Iya. Kalau nanti kemudian kurang, itu bisa minta pinjaman ke pusat. Oh iya. Seperti itu. Iya, Itu kan iya. yang terakhir kan. Artinya pusat tidak lepas tangan terhadap persoalan daerah, seperti yang dikhawatirkan atau dituduhkan beberapa pihak yang ini merugikan daerah. Iya. Artinya pusat juga bertanggung jawab. Saya lihat, Syaratnya juga cukup Iya. rumit kan, Iya. harus melalui persetujuan dari DPR Iya. segala macam. ya, dan apa namanya, dengan demikian yang namanya uang yang kemudian ditransfer ke pemerintahan daerah benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Betul. Seperti itu. Sama juga dengan ke kementerian-kementerian juga gitu. Heeh. Semua uang yang diberikan ke kementerian benar-benar berguna untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan Berarti ini negara. menjadi apa, bisa mewujudkan mimpi Bung Web sebagai aktivis di era Orde Baru untuk mewujudkan Indonesia sejahtera, pemerataan di masyarakat ya, pemerataan sampai dari Benar. Sabang sampai Merauke. Benar, tapi itu tunggu dulu. Karena apakah bisa dilakukan seperti itu? Iya, iya. Kalau kita lihat sekarang ini kan andalannya Prabowo ini adalah Pak Purbaya. Iya, iya. Karena persoalan pendanaan, persoalan APBN, persoalan fiskal dan lain-lain. Purbaya sebagai seorang ahli akan bekerja. Iya, iya. Bagaimana dengan kementerian-kementerian yang lain? Bagaimana dengan persoalan-persoalan yang lain? Yang juga sekarang ini muncul bersamaan. PHK, Iya, kemudian pabrik-pabrik pada tutup, betul. kemudian persoalan kesehatan, Betul, betul. pendidikan kita entah belum beres-beres juga sampai sekarang secara Iya, keseluruhan. Iya, iya, iya. Nah, tidak cukup satu orang Purbaya yang dibutuhkan oleh Pak Prabowo. Dibutuhkan orang-orang yang setipe dengan Purbaya di bidang masing-masing. Iya, iya. Sehingga apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo dan semua Deliver, kita ya. itu bisa dilakukan secara terukur, Oke. gitu loh. Kalau selama ini kan nggak terukur, iya kan? Masyarakat hanya membaca dari media, misalnya soal importasi. Importasi, betul. Iya kan? Lain kali si Menteri A ngomong kita stop impor. Menteri B bilang kita masih impor. Misalnya soal minyak atau Iya. gas. Itu kan sampai sekarang nggak jelas kita ini masih Nggak- impor nggak apa inline ya. Iya. Antar lembaga ya. Iya. Dan sejatinya sebenarnya apa? Masih impor apa enggak? Iya kan? Betul. Artinya di Betul. lingkaran pemerintahan, ini lingkaran paling utama kan Pak Prabowo dengan timnya. Betul. Ya kan? Tim yang paling inti itu kan bisa kita lihat oleh publik lewat media itu adalah Pak Dasko, Pak Sugiono, kemudian Pak Teddy, ya kan, Iya. yang memikirkan negara secara keseluruhan. Hasil dari pemikiran itu kan mesti ada yang ngerjain. Iya. Hasil pemikiran itu kan tidak cukup satu orang Purbaya. Iya. Memang dia memegang Harus banyak eksekutor ya. harus banyak eksekutor yang bisa melaksanakan, mempercepat menuju ke cita-cita tadi. Oke, oke. Nah, apakah ini bisa tercapai atau tidak? Syarat-syaratnya kan banyak. Kita ini udah cukup lama dari zaman Orde Baru itu didinamobokan oleh doktrin bahwa konsumtif itu menjadi tulang punggung daripada ekonomi kita. Konsumsi itu adalah menjadi tulang punggung utama dari Iya. ekonomi kita. Sehingga tidak pernah ada kebijakan yang menjadikan produksi sebagai strategi. Oke. Sehingga pada waktu kita berhadapan dengan perubahan global, ya Nggak siap gitu ya. kita nggak siap. Yang kita andalin adalah belanja masyarakat. Yang kita andalin adalah belanja negara. Pada waktu negara-negara lain itu berproduksi. Jadi Ya. menjadi wajar kalau sekarang ini persoalan mendasar kita itu adalah kita tidak menjadi bangsa yang produktif. Betul. Sehingga turunannya itu ya siswa-siswa yang dilahirkan itu ya menjadi tukang-tukang yang menerima gaji untuk mengkonsumsikan, Iya. diharapkan bisa menjadi fondasi dari ekonomi kita. Iya. Kemudian yang namanya kesehatan ya agar masyarakat kita sehat, bisa menjadi pekerja, bukan menjadi seorang inovator yang produktif yang kemudian bisa menciptakan, bisa merekrut banyak pekerja, tapi bekerja dengan orang lain. Seperti itu. Kebijakan umumnya saat ini adalah bagaimana menarik investor masuk ke Indonesia untuk bisa menanam duit di sini, kemudian investasi bisa menarik pekerja. Tapi
Investor masuk, di sini pabrik tutup. Masuk lagi, di sini pabrik tutup. Jadi garis besar kita ini adalah bagaimana merubah masyarakat kita, pemerintah kita, berpikir bahwa harus menjadi bangsa yang produktif. Kultur ya berarti. Iya, karena ini udah cukup lama. Kita kan tahu Dari bagaimana zaman Orde dari Baru. zaman Orde Baru, Iya. kita ditanamkan ya seperti itu. Mental tukang. Jadi mentalnya kita menjadi mental tukang, kita mempercayai bahwa dengan konsumsi kita menghidupkan negara. Iya. Gitu loh. Iya kan? Bukan berpikir bagaimana kemudian kita bisa berinovasi, bagaimana berproduksi. Kalau juga ada, itu individu-individu yang kemudian ditelan oleh pasar. Iya. Negara ya santai-santai aja, ya kan? Nggak ada pikiran bahwa itu harus disuntik, itu harus ditolongin, itu harus dibesarkan. Nggak ada mikirin begitu. Iya. Dan itu sampai saat ini bisa kita lihat bagaimana perusahaan-perusahaan besar yang menjadi andalan sebagai industri nasional. Yang terakhir itu perusahaan Sritex. Ada perusahaan semacam Sritex di Bandung. Itu puluhan ribu yang namanya pekerja yang kemudian kehilangan pekerjaan. Dan kita tidak bisa berproduksi lagi. Dulu yang namanya Sritex itu andalan internasional. Kita berproduksi diambil diserap oleh negara-negara di luar. Pakaian militer Amerika ini Iya, dibuat dari di Sritex. Sritex ya. Nah, begitu Sritex menghadapi persoalan, pada saat kita sudah punya Danantara, kan seharusnya berpikiran bagaimana ini diselamatin. Iya kan? Kalau soal ada orang korup, orang manipulasi agama, itu urusan hukum. Iya. Tapi yang namanya produksi nasional ini, seharusnya kan berpikir untuk dipertahankan, untuk bisa tetap menjadi industri nasional, kalau bisa dikembangkan. Ada banyak perusahaan yang seperti ini yang kemudian ya dibiarin begitu aja. Jadi Kita cuma mendengar bahwa ada buruh di PHK, ribuan orang di daerah sini, daerah sana, Bandung, di Jawa, di semua tempat. Nah, kalau ini kita tidak bisa merubah mindset kita untuk menjadi bangsa yang produktif, ya akan begini terus. Sehingga yang namanya MBG yang kemudian menciptakan kualitas siswa yang kemudian SDM kita yang bagus, itu juga nggak akan bisa maju lagi. Akhirnya apa yang akan menyerap pelajar-pelajar kita, yang menyerap mahasiswa-mahasiswa kita, itu ya perusahaan-perusahaan yang di luar. Sekarang ini ada gelombang orang cari kerja di luar negeri. Iya kan? Karena di sini nggak ada tempat pekerjaan. Iya, beberapa bulan lalu tuh sempat ada Iya. viral ya, iya. tagar pergi aja dulu. Pergi aja dulu seperti itu. Itu menjadi wajar kalau menurut saya, karena apa? Karena di sini susah pekerjaan. Kenapa susah pekerjaan? Ya karena tidak ada yang berproduksi. Nah, makanya Pak Purbaya ini selain dia menertibkan daerah dan pusat, dia juga bagaimana caranya kebijakan ekonomi itu bisa mensupport atau menyuntik perusahaan-perusahaan yang sudah kolaps atau hampir kolaps agar bisa bertahan. Bahkan lebih jauh, dia harus bisa menyuntik yang namanya perusahaan-perusahaan yang lain bisa inovatif, bisa kemudian tumbuh. Membangun industri nasional. Karena kalau tidak ada industri nasional yang dibayangkan oleh kita, ya sebagus apapun juga ada sekolah rakyat yang orang-orang yang terdidik, ada sekolah Garuda, orang-orangnya yang betul-betul terpilih, ya. Sekolah rakyat terdidik, sekolah Garuda itu terpilih. Nanti hanya akan habis diserap oleh orang lain, oleh negara-negara lain. Oke, membangun industri nasional berarti menurut pandangan Bung Web ya, Kementerian Perindustrian yang sekarang dipimpin oleh Agus Gumiwang dari era Jokowi malah ini orang gitu kan. Gagal berarti untuk menciptakan industri nasional, menyerap tenaga kerja, gagal ya. Kalau menurut saya 1 tahun terakhir ini mungkin masih mencari pola ya. Tapi saya rasa udah cukup panjang lah kalau dihitung perjalanan si dari Agus Gumiwang. Iya kan. Di zamannya Jokowi udah 10 tahun ya kan. 10 tahun. Kemudian zamannya SBY juga udah ada. Ini sampai sekarang industri nasional belum kelar. Ini yang harusnya menjadi concernnya Pak Prabowo Iya. ya di sini ya. Apakah ada roadmap? Iya kan? Untuk pembangunan industri nasional. Apakah ada roadmap untuk pembangunan SDM? Apakah ada roadmap untuk di semua kementerian? Apakah ada roadmap nasional yang bisa menjadi jalan kita bersama? Ini baru satu orang Purbaya. Paling nggak Purbaya punya roadmap-nya dia. Udah kelihatan. Betul. Dia kan banyak manuver yang kemudian
Oh, di sini bocor, Eh, di pusat juga bocor. Penyelesaiannya gua kontrol. Solusinya begini. Solusinya begini. Nah, Tapi setelah uang diambil, ya kan, iya, iya, iya. mau dipakai kemana nih duit ini? Kayak kemarin udah berhasil mengumpulkan uang, mencairkan uang dari BI. 300 sampai 200 200 triliun, ya kan? Ditaruh di Himbara. Ya. Sejauh mana uang itu kemudian efektif ke masyarakat? Bisa nggak kita tahu apakah itu Penyaluran kredit Penyalurannya. ke UMKM. ke UMKM? Apakah itu jadi membangun industri masyarakat, industri nasional? Kita kan nggak tahu seperti itu. Nggak ada ukurannya. Kemudian yang namanya hasil-hasil penyitaan, perkebunan-perkebunan, kemudian yang namanya pertambangan-pertambangan ilegal itu disita sama pemerintah. Iya. Setelah Smelter disita di Bangka Belitung Iya, ya. setelah disita itu mau digimanain? Itu kan harus ada roadmap. Setelah disita, ditaruh di sini. Tujuannya adalah supaya untuk kelihatan gitu. Nah, yang kemarin terakhir itu adalah barang-barang duit yang disita dan diserahkan ke Kejaksaan Agung itu ya. ya kejaksaan memberikan ke pemerintah. Yang kita tahu kan Pak Prabowo menginginkan itu jadi pendidikan. Iya, 8.000 sekolah akan diperbaiki. betul. Kemudian fokus ke pendidikan, yaitu pendidikan dokter. Kemudian dokter-dokter apa? Dokter-dokter spesialis. Nah, memang ada kemudian nantinya LPDP ditingkatkan, pembiayaan LPDP ditingkatkan. Iya, iya. Tapi apakah kemudian setelah orang itu bersekolah kemudian masuk dalam roadmap pembangunan nasional ini? Iya kan? Iya, iya, iya. Kalau sudah orang bersekolah tapi kayak kemarin-kemarin setelah itu saya tetap aja tinggal di luar negeri. Kabur Lebih aja enak. dulu. Iya, kan? Iya, Bekerja di luar negeri, Eh. kemudian cari duit di luar negeri, lebih enak. Iya, Ya, sia-sia jadinya. iya. Makanya kalau menurut saya yang terpenting ini adalah selain tadi itu di bidang fiskal tadi Pak Purbaya, kemudian yang kedua di bidang industri itu harus bisa membangun industri nasional. Kemudian yang kedua itu memastikan yang namanya roadmap secara umum ini ada dan dipatuhi oleh setiap kementerian. Oke. Bukan cuma kementerian, daerah-daerah ini juga setelah mereka dipotong kan kemudian ada janji akan diberikan utang oleh pusat, mereka punya roadmap nggak di daerah itu? Oke, iya, iya, iya. Kalau dulu zamannya Harto itu kan ada garis besar Haluan haluan negara. ada GBHN. repelita, ya kan, yang kemudian menjadi ukuran bersama. Iya. Nah sekarang itu penggantinya apa? Setahu aku sekarang ini kan penggantinya itu ganti pemerintahan ya ganti program, ganti pemerintahan ganti program sesuai dengan keinginannya yang berkuasa. Iya, iya. Iya kan, zamannya Mega, zamannya SBY, zamannya Jokowi sampai zaman Pak Prabowo itu kontinuitasnya itu kita nggak lihat ada kontinuitasnya itu nggak kelihatan ada. Jadi di balik kegaharannya rezim Soeharto yang totaliter itu, ada positifnya ya karena dia punya program namanya Repelita. Jadi Ya. terukur gitu ya. Terukur, terencana dan sistematis. Nah, ini yang harus diimplementasikan oleh Prabowo sebagai mantan menantunya Soeharto nih. Iya, Supaya jadi terukur gitu iya. ya. karena Absurd. kalau tidak ya nanti kalau Pak Prabowo kemudian sudah tidak berkuasa lagi diganti oleh pemerintahan yang baru, ya balik lagi kita Balik lagi setback. begini lagi ya. Ya begini lagi. Jadi Akan ada perubahan. perubahan sedikit-sedikit, kecil-kecil gitu loh. Sehingga yang makin kaya, yang makin miskin tetap miskin dan makin banyak jumlahnya. Disparitasnya terlalu jauh Terlalu antara jauh. si kaya dan Iya. miskin ya. Kesenjangan sosial Iya, makin besar gitu Iya. ya. Ini akan menjadi masalah. iya, Nah ini kan jauh dari mimpi kita sebagai aktivis pro demokrasi. iya, Ya seperti apa ya, api jauh dari panggang gitu kan. iya. Mimpi kita itu Soeharto jatuh, itu rakyat berkuasa dan rakyat bisa membangun bangsa ini bersama-sama Iya. supaya cepat menuju ke adil makmur itu kan. Iya, adil dan makmur. Iya kan, Betul. seperti yang ada di pembukaan Oke. Undang-Undang Dasar Teman-temannya 45. Bung Web kan juga banyak di kabinet. Iya, pada saat sekarang ini saya lihat 1 tahun ini mereka harus menyesuaikan diri bagaimana menjalankan pemerintahan. Iya. Dari nggak pernah
memerintah, dalam pemerintahan sekarang harus bekerja sebagai pemerintah. Iya. Mereka punya bos. Bosnya itu namanya Pak Prabowo. Mereka akan patuh dan memang harus patuh sama Prabowo ya kan, sebagai presiden. Namun menurut aku mereka juga punya tugas untuk mempercepat. Oke. Karena Iya. suka nggak suka yang namanya perubahan sekarang ini yang mimpi itu Prabowo. Suka nggak suka itu. Iya. Sama seperti pada waktu zaman Pak Jokowi. Suka nggak suka yang mimpi perubahan itu Pak Jokowi. Tapi kan udah lewat. Sekarang Pak Prabowo. Kawan-kawan kan mesti berpikir bagaimana mempercepat menuju ke masyarakat adil makmur bersama Prabowo. Artinya perubahan ini harus dilakukan bersama-sama. Bahkan kalau menurut aku itu pun tidak cukup. Iya. Kita masyarakat 10 tahun zamannya Jokowi, kita berharap hanya pada Jokowi. Kita nonton Jokowi, kita nonton menteri-menterinya Jokowi. Kita nggak dalam posisi mengontrol, kita tidak dalam posisi bisa mengakses atau menilai. Ya nilai aja, kritis segala macam. Tapi kan juga perubahan nggak signifikan. Pak Jokowi yang paling kelihatan itu cuma pembangunan infrastruktur. Itu pun ngutang. Ya, Kan? itu pun juga ngutang. Tapi gini loh, Wo, yang namanya utang itu udah dari zaman Soeharto kita udah berutang. Iya. Dan itu numpuknya itu di sekarang. Jadi bukan satu rejim aja, dari sekian macam rejim itu numpuknya di sekarang. Tapi gini loh, soal utang itu adalah konsekuensi daripada kebijakan keuangan kita, kebijakan politik ekonomi kita. Yang tadi itu, sebagai bangsa yang tidak produktif, bangsa yang konsumtif, ya kita memang berharap hanya pada utang. Utang ini kan diharapkan supaya kemudian masyarakat bisa punya uang, ada barang yang dibeli. Yang kasih utangan itu supaya membeli barangnya dia. Karena kita itu percaya dengan doktrin yang namanya konsumsi itu bisa membangun bangsa ini, ya akibatnya berutang. Jadi itu warisan loh, kalau utang. Bahkan kalau di zamannya Pak Harto, ya kan, memang pembangunan itu bertumpu pada utang. Iya. Gitu. Sampai zamannya, Iya. sampai Tetapi zamannya tidak berikutnya juga begitu. Tidak ada infrastruktur yang dijual, tidak Iya. seperti Jokowi kan. Oh, Nggak sanggup bayar. kalau infrastruktur yang dijual itu zamannya Megawati itu berapa banyak BUMN yang dijual, iya kan? Iya, Berapa iya, banyak iya. ladang minyak yang dijual. Jadi gini loh, kita nggak bisa juga melihat tanpa melihat latar belakang. Iya. Iya kan? Zamannya Harto ada latar belakang yang mengapa demikian. Zamannya Mega, zamannya SBY, sampai zamannya Jokowi dan zamannya Prabowo. Persoalannya itu bukan di situ. Persoalannya itu adalah bagaimana yang namanya pemimpin yang sekarang Pak Prabowo ini itu bisa kemudian melibatkan sebanyak-banyaknya pihak. Itu udah dilakukan sama dia. Oke. Partai-partai digalang. Mau dia itu Orde Baru atau bukan Orde Baru, Iya. mau dari kalangan Islam, kalangan... Dan menurut aku itu benar, politik yang benar. Karena aku percaya bahwa kita nggak bisa bekerja sendiri. Seperti itu. Iya. Apalagi kalau misalnya kayak kemarin aja kita nonton di zamannya Jokowi. Akhirnya apa? Akhirnya yang berada di seputarnya Jokowi, sama seperti sekarang berada di sekitarnya Prabowo, itu bukan orang-orang yang kompeten. Akhirnya bandit-bandit yang akan mengelilingi pemerintahan, Iya. mengambil keuntungan dari setiap kebijakan. Kebijakan yang positif. Yang untung itu bukan rakyat, yang untungnya sekelompok. Pemilik modal, investor. Oligarki ya. Iya, oligarki aja. Sekarang ini bagaimana caranya masyarakat bisa ikut sama-sama berkuasa. Tapi di eranya Prabowo nih, kalau menurut Bung Web gitu, ada perbedaan di eranya Jokowi ya? Belum kelihatan. Belum kelihatan. Belum kelihatan yang signifikan. Menurut aku yang paling penting sekarang jangan sampai masyarakat nonton seperti waktu zaman Jokowi. Iya. Sekarang ini kan kawan-kawan aktivis sudah diajak bersama-sama. Partai-partai udah bersama-sama. Iya. Ya kan? Ada pro kontra soal ini Orde Baru, ini pengikut Soeharto segala macam. Itu bukan problem di kita sekarang ini. Iya. Dulu itu problem buat kita. Dulu ya. Sekarang problem ini kita bisa maju nggak? Bisa ada kemajuan nggak dari pemerintahan Prabowo ini? Nah, ini nggak cukup. Karena apa? Ini kan elit-elit. Iya. Elit-elit di sekitar Prabowo, dia jadi menteri, jadi staf khusus, jadi segala macam. Yang kalau zaman Jokowi kita lihat, orang-orang ini menebal yang namanya elit-elit ini, lama-lama mereka jadi pemain semua. Jangan sampai, Iya. karena ini udah 1 tahun loh Pak Prabowo.
ketebalan elit-elit yang kemudian pemain di Pak Prabowo lebih tebal dari zaman Pak Jokowi. Oke. Artinya konsolidasi kaum reaksioner, konsolidasinya para pemain ini lebih cepat dan lebih terkonsolidasi untuk kemudian mengelilingi Pak Prabowo untuk bisa mengambil keuntungan. Bukan juga salahnya mereka karena kita cuma nonton. Sekarang ini bagaimana mekanisme dibangun agar rakyat juga terlibat. Dari namanya pelaporan, itu udah ada. Setiap kementerian itu punya hubungi call center, apa segala macam. Terakhir punya Pak Purbaya itu. Yang ramai puluhan ribu orang mengeluhkan soal pajak, cukai, segala macam. Tapi kan baru Pak Purbaya. Yang lainnya itu nggak pernah kita dengar. Dulu kita dengar katanya Pak Wapres Gibran mau bikin gitu. Nggak ada kabar. Iya kan? Itu baru pada tingkatan masyarakat melapor. Padahal kan masyarakat bukan cuma melapor, rakyat itu harus diikuti dengan rakyat juga ikut mengawasi. Partisipasi publik. Berpartisipasi secara langsung dalam setiap pekerjaan, proyek, program, segala macam. Karena kalau enggak, ya pasti elit-elit itu. Bung Wet tadi ngomong hanya Pak Purbaya yang menjadi garda terdepan. Pada saat ini ya? Pada saat ini. Iya. Berarti dibutuhkan Purbaya-Purbaya lain di setiap kementerian. Di setiap kementerian. Artinya harus ada reshuffle dong. Ya, kalau menurut aku reshuffle itu sudah keniscayaan karena harus mendapatkan orang yang terbaik yang memang right man in the right place. Iya. Pada saat sekarang ini kan mungkin Pak Prabowo berpikiran semua harus bersatu, maka partai-partai semua diakomodir. Tapi kalau sampai nanti tahun kedua, ketiga nggak ada perubahan, iya kan? Masa menunggu sampai tahun keempat? Iya kan? Betul. Pada saat ini kita butuh banyak Purbaya yang lain yang bisa kemudian membuka komunikasi publik, bisa menertibkan. Belum ada sebulan Pak Purbaya itu perasaan. Betul. Iya kan? Betul. Tapi dia udah mengambil posisi-posisi yang strategis untuk bisa ditertibkan. Kementerian ditertibkan, daerah ditertibkan. Betul. Bursa efek ditertibkan sama dia. Betul. Yang tukang goreng mau disikat. Kemudian goreng saham. Iya. Banyak yang dalam 1 bulan dia banyak manuver udah dia lakukan dan manuvernya itu strategis. Menarik ya ini. Nah, di kementerian lain juga harus ada yang seperti itu. Di samping harus ada roadmap yang umum yang memang bisa diukur sama-sama. Pak Prabowo bisa mengukur, menteri-menteri bisa mengukur, masyarakat juga bisa mengukur. Kalau nggak itu terjadi, percuma kita punya sistem yang liberal seperti sekarang ini. Sistem yang liberal itu kan adalah semua harus berpartisipasi. Kalau nggak, jangan salahkan orang lain jadi koruptor. Karena lu nggak mau ikut bekerja. Karena lu nggak mau ikut membantu di pemerintahan. Lain kalau misalnya posisinya sebagai oposisi. Menolak pemerintahan, misalnya begitu. Mau berjuang di luar. Ya silakan aja. Tapi kan sekarang yang secara nyata itu adalah ini Pak Prabowo ada. Sekarang ini tinggal Pak Prabowo-nya sampai ke masyarakatnya itu harus bisa bekerja bersama-sama. Dalam bayangan aku yang dibutuhkan sekarang itu bagaimana masyarakat bisa melapor. Kedua, masyarakat bisa terlibat. Jadi baik dia di pulau mana atau di pelosok mana, dia melaporkan ada penyimpangan, dia melaporkan ada kekurangan, langsung didengar oleh Prabowo. Bisa memerintahkan menterinya untuk kemudian bertindak. Masyarakat kemudian menunggu hasilnya. Apakah masih kurang, dia ngelapor lagi. Kemudian diperbaiki lagi. Mekanisme itu yang harus jalan. Karena kalau misalnya mengandalkan pemerintahan yang isinya birokrasi, yang udah sangat kuat, sangat lama, itu sangat susah. Nah, harus ada mekanisme di luar birokrasi yang menjadi jalan pintas agar ini berjalan. Yang Purbayanya berjalan, kementerian lainnya kemudian bisa dievaluasi dan bisa diganti menterinya kalau misalnya nggak pas atau ada penyimpangan bisa kemudian segera diatasi. Kalau nggak, ya seperti zaman Jokowi aja, 5 tahun, 10 tahun kita nonton, kemudian ada yang baru lagi, mundur lagi, begitu terus. Bung Wet, tadi untuk mengubah negeri ini menjadi negara yang maju, adil dan makmur, itu diperlukan
tadi seperti Bung Web bilang partisipasi masyarakat, Iya. gitu kan. Nah, partisipasi masyarakat di semua kementerian itu tentu sudah ada hotline. Iya. Tapi ini seolah para birokrat kita menutup telinga gitu. Iya, Nah, itu jadi kayak formalitas saja. Iya, ada banyak kasus gitu, kemudian masyarakat melaporkan ada kasus tanah Iya. gitu, kemudian tidak ditindaklanjuti. Tidak ditindaklanjuti. Fokusnya adalah penegakan hukum nih. Prabowo nih, Hmm. bisa nggak kita seperti negara Cina gitu, akhirnya menjadi negara maju? Di sektor hukum, Mm-mm. ya kita beda dengan Cina. Oke. Ya, Cina itu dikontrol, dijalankan Hmm. oleh Partai Komunis Cina. Mm-mm. Di sini demokrasi. Iya. Yang kita miliki sekarang cuma seorang Prabowo. Kalau di Cina itu yang namanya hukum itu dikontrol dan dijalankan oleh partai. Kalau di sini kan KPK, Kejaksaan Agung yang di bawah presiden. Iya, iya, iya. Di Cina ada hukuman mati, di sini kagak ada. Hmm. Nah, persoalan korupsi salah satu yang menjadi persoalan besar di kita. Betul. Yang melilit bangsa kita ini, Ya. yang merugikan, hanya bisa dijawab dengan hukuman mati. Berarti sepakat ya untuk hukuman mati ya? Iya, selama tidak ada hukuman mati, korupsi ini tidak akan bisa diselesaikan. Bung Web ngomong dong sama temennya tuh yang jadi pejabat, Iya. Wamenham ya, Budi, Iya. itu Iya, iya. hukuman mati harus untuk koruptor, Iya, karena para koruptor itu sudah melakukan pelanggaran HAM. iya, Ya, iya. Dasar-dasarnya sebetulnya sudah ada. Iya. Kalau persoalan HAM, mereka persoalan HAM. Iya. Kalau ini masalah kemanusiaan, jutaan orang dirugikan. Ya kan? Betul, iya, iya. Segala macam dasar-dasarnya udah ada. Persoalannya itu kita punya sistem hukum atau aparat hukum kita atau yang paling tinggi Pak Presiden. Kalau saya lihat belum mau melakukan tindakan hukuman mati pada koruptor. Padahal itu solusi nyata ya. Iya, itu solusi nyata. Dan saya di mana-mana saya ngomong sama kawan-kawan, kalau nggak ada hukuman mati ini koruptor nggak kelar. Begitu. Harus ada shock terapi. Ya. 1, 2, 3 orang aja dihukum mati. Itu nanti kita akan melihat hasilnya gimana. Kalau itu nggak dijalanin, ya akan ada tumbuh lagi. Karena semakin sistem itu diperbaiki, semakin pintar mereka untuk mengakali sistem. Bukannya mereka kemudian semakin takut atau semakin jera, mereka kan berpikir gimana mengakali. Gitu loh. Iya, iya, iya. Kalau ada hukuman mati, itu paling nggak menjadi shock terapi, membuat efek jera, Betul. ya kan? Betul. Kemudian yang kedua, mempermudah yang namanya pengumpulan keuangan ini untuk maksimal untuk kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa, kepentingan negara. Berhasil diselamatkan. Bisa ya, diselamatkan. uang negara. Iya. Hanya saja mungkin Pak Prabowo ini trauma. Sebelum Pak Prabowo berkuasa atau Pak Prabowo itu dalam pemerintahan, Iya. ini gempuran pada Pak Prabowo ini kan cukup keras, bukan di tingkatan nasional aja, Internasional. di internasional, dan dia nggak bisa masuk ke beberapa negara tertentu Karena di stigma melanggar HAM itu. sebagai pelanggar HAM. Tapi dulu sempat ada loh usulan dari mendiang Riza Ramli gitu. Oke, nggak usah ada hukuman mati. Para koruptor ini kita taruh di daerah Kalimantan bagian utara yang banyak nyamuk malarianya, ya, biar dia terbunuh sama malaria. Gitu kan? Itu ide bagus juga. Ide bagus ya. Iya. Pak Prabowo kan punya rencana menyediakan sebuah pulau untuk para koruptor rencananya. Betul, betul. Tapi kan kita tahu Nusa Kambangan sudah ada helipad. Wah, iya. Para koruptor bikin helipad, mereka bisa terbang, bisa pulang pergi ke rumahnya. Iya, iya, iya. Kalau menurut saya hukuman mati. Selain biaya yang besar lagi yang harus dikeluarkan untuk memelihara para koruptor, ya kan? Ya sia-sia, nggak kapok yang namanya orang-orang untuk punya tendensi. Karena kan korupsi itu kan karena ada peluang. Iya. Sistem yang belum ketat, belum keras, itu kan orang melihat ada peluang yang bisa dimainin. Kayak Bang Napi, ya Gitu. kejahatan bukan karena ada Niat. niat Karena- si pelaku, Iya. karena adanya kesempatan. Ada kesempatan. Iya, Seperti iya, itu. iya. Yang namanya doktrin dan tradisi dalam Partai Komunis, terutama Partai Komunis Cina ini, makin tinggi kau menjabat, itu konsekuensinya kalau salah lu makin besar. Seperti itu. Karena tanggung jawab lu itu semakin besar kalau makin tinggi jabatan. Jadi ya, yang namanya hukuman mati itu sudah pasti. Lagi para pejabat-pejabat yang tinggi-tinggi posisinya. Seperti
petinggi militer itu ya. Iya. Kalau di sini kan ya paling tinggi siapa sih? Iya. Yang 10 tahun, 20 tahun siapa? Iya, Iya kan? iya. Itu juga nanti dipotong remisi, dipotong apa segala macam. Iya. Aduh. Akhirnya ya bebas lagi. Orang kemudian ya nggak kapok. Sementara peluang banyak banget. Iya. Semua cita-cita mulianya Pak Prabowo ini ya nggak bisa tercapai kalau tikus-tikus, bandit-bandit, mafia-mafia ini tidak dibikin jera dengan hukuman mati. Seperti itu. Mereka akan cari lagi peluang. Jadi solusinya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Salah satunya itu hukuman mati bagi hukuman koruptor. mati bagi koruptor. Iya. Gitu. Ini mimpi kita juga nih ketika Lah iya. masih aktif di gerakan Iya. gitu ya, mewujudkan Indonesia yang adil dan Iya. makmur. Gitu. Iya. Ngapain sekarang seorang presiden kita? Tapi program untuk jangka pendeknya Pak Prabowo harus menciptakan orang-orang seperti Purbaya di kabinet itu Iya. ya. Di masing-masing departemen. Iya. Sehingga dia Mungkin lebih lah dari 10 lah ya. iyalah. Yang, apa namanya kementerian-kementerian strategis dulu disisir, ya kan? Iya. Ini keuangan, Kementerian Keuangan. Baru mungkin kemudian misalnya di Kementerian Kesehatan yang betul-betul dibutuhkan publik, Kementerian Pendidikan. Betul. Ini kan ancur-ancuran sistem kesehatan kita. Absurd ya. Sistem pendidikan kita Roadmap-nya nggak ada. Roadmap-nya nggak ada. Kayak nyomot gitu loh. Oh iya. Kayak uji coba semua. Padahal ini kan semua rakyat kita membutuhkan dua hal tersebut. Dicoba udah kayak iklan aja. Lah, nih. iya. Untuk anak kok coba-coba aja. Makanya jangan berharap punya sumber daya manusia yang lebih baik kalau misalnya kesehatan dan pendidikan nggak diberesin. Berarti ini sistem meritokrasi kita udah rusak ya, karena bukan orang-orang yang tepat yang menduduki posisi-posisi di kementerian ya, kan, dan sehingga tidak terdeliver gitu dengan baik ya. Nggak sampai ke rakyat. Nggak sampai ke rakyat. Itu kan pandangan umum kita di Jakarta, Wong. Tapi kalau kita pergi ke daerah, bagaimana perasaannya rakyat daerah? Iya, benar. Gitu loh. Benar. Salah satunya misalnya pemotongan TKD tadi. TKD, betul. Selama ini kita nggak dapat apa-apa, sekarang yang seharusnya bisa buat rakyat diambil. Padahal sebetulnya yang namanya uang dari uang pusat itu kan diambil dari daerah juga. Betul. Sumber daya alam, pembagian dengan pusat, daerah, kemudian pertanian. DAU, sama DAK dikembalikan ke daerah itu menjadi kewajiban karena itu uang dari daerah yang harus dikembalikan ke daerah. Betul. Ini kemudian dipotong, kemudian kalau kurang nanti dipinjemin. Apa punya pusat untuk kasih pinjam? Padahal itu uang kita. Orang-orang daerah semua mikirnya begitu. Padahal ini kan penyebabnya perilaku korup para pimpinan-pimpinan daerah sendiri ya. Betul. Daerah diendapkan di bank. Benar, itu benar. Berharap dapat bunga gitu kan. Tapi orang daerah juga ngomong. Terus apa yang harus dilakukan Pak Purbaya? Ini kan modusnya sudah lama terjadi dari eranya Sri Mulyani gitu kan. Betul. Jadi yang paling penting juga, yang paling mendasar itu adalah soal kebijakan pembagian keuangan daerah. Iya. Itu kan ada undang-undangnya, ada peraturan-peraturannya. Betul. Yang sebelum ada Pak Purbaya itu sudah tidak adil. Karena apa? Betul. Iya kan? Dasar daripada pembagian itu adalah jumlah penduduk dan luas wilayah. Sehingga yang penduduknya sedikit, yang luas wilayahnya besar, ya kan? Misalnya di daerah-daerah Indonesia Timur, itu para orang-orang di Indonesia Timur itu mengeluh. Kita memang sedikit penduduknya. Betul. Daerah kami memang luas. Tapi semua yang dibawa ke pusat itu adalah dari eksploitasi dan eksplorasi di tempat kami. Mineral, migas, ikan segala macam. Lah kita nggak dapat apa-apa. Indonesia Timur tuh kan kaya banget akan sumber daya lautnya. Betul. Makanya saya hormat sekali dengan almarhum Rizal Ramli karena punya perhatian hal-hal demikian. Salah satunya adalah soal Masela. Blok Masela, ya. Blok Masela itu bagaimana pertentangan antara Rizal Ramli dengan Sudirman Said. Sudirman Said dan semua kelompok yang lain yang menginginkan agar itu di laut. Iya. Tapi Rizal Ramli menginginkan apa yang seperti diinginkan oleh rakyat daerah agar itu di darat. Onshore. Supaya masyarakat setempat itu bisa tumbuh ekonominya. Karena kalau di laut, itu kan kapal cuma kayak di pom bensin gitu, dia ambil, habis dia pergi, ambil pergi. Orang cuma nonton aja dari pantai gitu loh.
Kedua, siapa yang mau ngawasin? Nggak ada yang Emang ngawasin. emang Putri Duyung Iya. mau ngawasin? Nah, Iya. iya. Nah, ini dengar-dengarnya ini lagi dibicarakan lagi. Mau Iya. dibalikin lagi ke laut. Itu kan cadangan gasnya luar biasa. Iya. Masalah. Dan bukan cuma satu-satunya, itu ada 60 atau 80 blok yang belum digarap. Iya, betul. Salah satunya Masela. Heeh. Itu Pak Rizal Ramli kasih contoh. Heeh. Dan itu kalau tidak ditindaklanjuti ya balik ke laut lagi. Laut lagi itu bahaya ya berarti ya. Iya, makanya Potensi untuk dicolongnya sangat tinggi. Iya. Kita butuh orang seperti Purbaya Hmm. di Kementerian SDM. SDM ya. Iya kan? Iya. Yang kemudian bisa membereskan itu. Iya. Migas katanya kita sudah nggak impor. Heeh. Ini impor lagi. Faktanya Iya, impor lagi. Iya kan? Heeh. Jadi yang benernya mana sebetulnya kebijakannya? Heeh. Padahal Prabowo udah bilang kita stop impor. Iya. Di bawah menteri-menterinya stop impor ini, stop impor ini. Pertaminanya banyak kasus korupsi. Gimana caranya masyarakat bisa percaya? Iya kan? Betul. Itu baru di satu sektor, yaitu di sektor migas, di satu kementerian yang namanya SDM. Belum lagi kementerian-kementerian yang lain-lainnya. Jadi satu, kita butuh orang banyak seperti kayak Pak Purbaya. Kemudian kedua, harus ada roadmap umum dan roadmap di setiap sektor. Kemudian ketiga, ya korupsi ini hukuman mati. Oke, siap. Insight-nya luar biasa nih Bung Web. Nah sekarang soal, terus kita ngapain? Masyarakat Nah, iya. Iya kan? Masyarakat, menurut saya, kita bisa ambil contoh Venezuela. Venezuela itu waktu zaman Chavez dibangun, Hugo Chavez dibangun komunikasi antara Presiden Hugo Chavez dengan masyarakat langsung. Setiap minggu itu ada komunikasi langsung, program di TV namanya Halo Presiden. Oh yes, iya. Rakyat, kalau zamannya Harto lompon capir. Dari desa ke desa. Dari desa ke desa. Tapi kan itu Iya. sudah artifisial waktu itu, Artifisial. diatur apa segala macam, sehingga ya disaring ya kan. Iya. Kalau di Venezuela itu terbuka dan Chavez mendengarkan, langsung nunjuk menteri ngerjain, dijaga sama tentara waktu pengerjaan. Betul. Itu satu. Di tingkatan itu aja dulu lah, supaya kemudian masyarakat ikut terlibat. Nanti kemudian kan turunannya masyarakat ikut mengawasi, dijalankan dengan benar apa enggak. Kan waktu proyek berjalan kan butuh tenaga kerja, masyarakat dilibatkan. Masyarakat kemudian ikut mengevaluasi. Setelah mengevaluasi, memperbaiki lagi. Jadi dari dia melapor sampai kemudian ikut terlibat dalam program dan proyek, memperbaiki sampai jadi. Semua program itu masyarakat ikut. Tapi mulailah dari dengan mendengar rakyat, masyarakat komunikasi langsung. Ini menarik tuh, gagasan besar. Ketimbang TVRI sekarang ngapain gitu loh. Iya kan? TVRI ribut sana, ribut sini. Mendingan ngerjain ini, karena ini yang dibutuhkan. Dibutuhkan masyarakat dan dibutuhkan oleh Pak Prabowo. Nggak bisa. Prabowo tuh tangannya cuma dua. Sama kayak Pak Jokowi, tangan cuma dua. Matanya cuma dua, telinga cuma dua. Yang lainnya bandit. Gimana coba? Kalau rakyat nonton doang, ya wajar bandit lah yang kemudian bermain. Jadi nggak bisa juga menjadi kesalahan personal, ini kesalahan kita sama-sama. Tapi di dasar semua itu, pada waktu Soeharto jatuh, kita juga harus tahu. Kita kan pikiran kita Soeharto jatuh, rakyat berkuasa, rakyat menuju masyarakat adil makmur. Ternyata kagak. Menjelang Soeharto jatuh, ini ada pengkhianatan terhadap gerakan, kemudian mempertahankan sistem yang ada. Tambal sulam. Yang kemudian ganti pimpinan, berubah lagi, ganti pimpinan, berubah lagi. Yang untung, ya pemain-pemain, tukang goreng kalau katanya Pak Purbaya. Iya. Gitu loh. Betul. Semua yang namanya, apa yang dilakukan oleh para pemain, koruptor, mafia, segala macam, mereka bisa nyantel ke Undang-Undang Dasar Amandemen yang sekarang ini kok. Betul. Yang tidak ada hubungannya dengan pembukaan atau preambul Undang-Undang 45. Di dalamnya itu kan Pancasila. Kita ini makanya Pancasila ini omong kosong. Karena apa? Karena nggak ada konsekuensi hukum. Iya kan? Mahkamah Konstitusi Mahfud mengatakan bahwa tidak bisa dijadikan rujukan yang namanya preambul itu. Ya gimana nggak bisa jadi rujukan hukum? Padahal yang namanya Pancasila ada di situ. Artinya sekarang rujukan hukumnya cuma stop di batang tubuh. Batang tubuhnya udah dirubah semua. Iya kan? Isinya semua agenda asing.
Isinya semua kepentingan asing. Bukan lagi Pancasila tapi Pancagila ya. Lah iya. Yang kita diwajibkan Pancasila, tapi prakteknya mereka gila-gilaan. Pancagila. Iya. Jadi ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan uang yang esa. Iya. Gila. Jadi wajar. Banget. Jadi wajar. Jadi kesalahan sekarang ini itu akibat masa sebelumnya. Masa sebelum reformasi itu. Lah iya. Amin Rais itu. Lah iya. Yang mengusulkan mengenai Amandemen. Undang-Undang Dasar Iya. 45. Iya. Yang sekarang kita pakai itu adalah warisannya Amin Rais. Waduh. Ya akibatnya ya seperti ini. Kalau kita mau mengkritik Pak Jokowi, mau mengkritik Pak SBY, mengkritik Megawati, mengkritik sekarang Prabowo, itu bukan kesalahan personal, itu kesalahan semuanya, kesalahan kita semua. Termasuk kita yang pada waktu itu menjatuhkan Soeharto. Betul. Kita percaya aja pada waktu Ciganjur itu deklarasi Ciganjur kemudian mengambil alih Iya, apa? memberikan cek kosong Iya. ke mereka gitu. Mereka lah yang kemudian berjuang gitu. yang paling penting mereka yang kemudian mengamandemen Undang-Undang 45. Iya kan? Ternyata Di situ. ujungnya digadaikan. Digadein semua. Baru sekarang kita kemudian sadar akibatnya. Pada waktu zaman Gus Dur itu kan sempat untuk kembali ke Undang-Undang 45, iya kan? Dijatuhkan. Iya. Nah, kira-kira Dijatuhkan berarti ada invisible hand. Iya. Dalam konteks ini asing ya. iya, bermain ya. iya. Karena nggak mau dong dekret dikeluarkan, kemudian kembali ke Undang-Undang 45, Iya. DPR dibubarkan. Karena ini kan satu sistem yang mempertahankan sistem yang lama. Jokowi udahlah seorang sipil, iya kan? Prabowo ini komandan Kopassus, seorang jenderal. Tegas dong. Ya kan? Saya percaya kalau dari kemampuan dia mampu. Persoalannya ini rakyat mendukung apa enggak. Nah caranya sekarang ini membangun dukungan rakyat pada Prabowo agar punya keberanian, punya kemampuan untuk kembali ke Undang-Undang 45. Karena itu fondasinya, Bung. Iya. Oke, menarik nih. Bung Web, terima kasih atas waktunya. Sudah bertandang ke markas Logika Bicara, sudah memberikan pandangan-pandangan mengenai bagaimana Indonesia ini bisa adil dan makmur gitu kan. Tadi juga diulas sama Bung Web. Menarik sekali di sini. Oke, Sobat Logika, tadi kita sudah mendengarkan paparan dari Bung Web, aktivis pro demokrasi, salah satu garda terdepan yang menumbangkan rezim totaliter Soeharto. Tadi sudah dijelaskan bahwa kita harus menumbuhkan rasa optimisme bahwa Indonesia itu, mimpi kita terhadap Indonesia itu untuk adil dan makmur. Itu bisa. Itu bisa. Itu keniscayaan. Itu keniscayaan. Tergantung dari Pak Prabowo Iya. saat ini sebagai pemimpin. Dan tergantung dari rakyat yang kemudian bisa menciptakan dukungan. Iya. Jadi Pak Prabowo, you'll never walk alone, Ya. ya kan? Bahwa rakyat akan terus mendukung Anda selama Anda memiliki komitmen yang tegas membawa Indonesia ini maju dan mewujudkan Indonesia adil dan makmur. Tadi seperti yang diurai Bung Web, ya, satu di antaranya adalah buka ruang partisipasi publik untuk mencurahkan segala keluh kesah ke Pak Prabowo. Mungkin Pak Prabowo bisa belajar dari Hugo Chavez di Venezuela gitu, supaya Pak Prabowo mendengar langsung apa yang menjadi keresahan publik selama ini gitu kan. Karena selama ini Pak Prabowo banyak sekali dibohongi oleh anak buahnya Pak Prabowo sendiri di kabinet yang menggunakan asal Bapak senang, Ya. gitu kan. Ternyata hotline di kementerian maupun lembaga itu hanya jargon, itu hanya kamuflase gitu. Sejatinya Pak Prabowo juga harus turun langsung. Ya. Wah, kupingnya juga harus mendengar langsung apa yang menjadi kegelisahannya masyarakat sekarang ini. Nah, itu bisa diwujudkan. Kemudian kedua, ya, Pak Prabowo sebagai pemimpin harus tegas ini bicara soal pemberantasan korupsi supaya keuangan negara ini bisa berhasil kita amankan, kita distribusikan ke program-program unggulan sebagaimana yang menjadi ide dan gagasan besarnya Pak Prabowo. Nah, kita yakin bahwa Indonesia ini di bawah kepemimpinan Pak Prabowo bisa menjadi negara yang maju.
Asal Pak Prabowo juga harus tegas. Pak Prabowo sekarang sudah menjadi presiden, nah, harus bisa menganulir semua kepentingan politik jahat para elit-elit di sekitaran Pak Prabowo. Akhir kata, Sobat Logika, kita undur diri dan kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan dengan topik-topik yang ciamik. Kita ngopi dulu, ngobrol perkembangan Indonesia. Bung Wet, terima kasih banyak. Oke, Bu. Sehat selalu.